Ini memberi pertanda bahwasanya kita disuruh pergi dari sini. Kami pun dikejutkan dengan suara benda seperti batu terjatuh tepat di hadapan Fasya. Seakan sosok tersebut memberikan sinyal kepada kami untuk segera meninggalkan ruangan tersebut. Sebentar. Awas, astagfirullah. Kenapa Ki? Kenapa Ki? Aduh. Ki, kemana Ki? Bentar. Kemana Ki? Kita lari, ada yang di sana tuh. Ayo, Mas. Kemana Ki Arjuna? Ikut aku. Pelan-pelan aja. Aduh, iya. Kemana Ki? Sekitaran sini ya berarti? Iya, udah dekat sini. Wow. Mantap sekali nih tempatnya ini. Yuk. Tim pun telah tiba di lokasi bekas pabrik farmasi. Kami pun segera memasuki sebuah bangunan yang dahulunya dipakai sebagai laboratorium untuk pembuatan obat malaria. Jadi Ki Arjuna, tempat penelusuran kita pada malam hari ini adalah sebuah pabrik obat dan farmasi, bisa aku bilang mungkin tertua dan terbesar. Iya, betul sekali. Dan juga ada mitos Ki Arjuna yang dimana di tempat ini atau di lab ini itu pernah seperti menggunakan beberapa pekerja untuk dijadikan kelinci percobaan. Di bangunan yang ini itu masyarakat sekitar katanya kerap melihat sosok noni. Gitu. Kalau yang Ki Arjuna sendiri lihat seperti itu, bulu kuduk saya langsung berdiri. Ya, sejujurnya gitu Mas. Di belakang kamu ini memang ada sosok perempuan. Oke. Dia yang pada orang bilang noni Belanda. Tiba-tiba Ki Arjuna melihat suatu sosok perempuan noni Belanda tepat di belakang Fasya persis. Ini Nah, ini beliau ini ada di depan saya. Dan dia berada di depan saya. Saat ini dia pakai gaun putih, ada keunguan, dan dia pakai cepet apa ya, kayak tus konde di sini. Oh, tuh, iya. berwarna, tapi di sebelah kanan dia pakai di sini. Dan tadi ketika kita masuk dia sudah menyambut kita di sini. Kamu boleh datang ke sini sama teman-teman kamu, tapi tolong kalian semua harus menjaga etika. Jadi ini tuh baik gitu Mas. Dia tuh baik. Dia tuh bilang begini. Siapapun yang datang kemari dengan tujuan yang baik pasti akan saya sambut. Cuman dia mengatakan pada saya ada sisi yang lain yang dibilang sisi negatif. Ada lagi tuh sosok wanita noni-noni lah bilangnya, noni-noni itu sering, apalagi kalau orang yang pertama kali kesini dan awam, apalagi kalau ngomongnya sembarangan nggak di filter, pasti aja dia kena ganggunya. Kita berada di sini aja. Oke. Dan dia mulai bertanya begini, apa yang kamu butuhkan informasi di tempat ini? Oh, oke. Dia mengajak jalan saya ke sini. Di sinilah tempat kami meracik suatu ramuan di sini. Ini Mas Fasya bisa di situ. Iya. Oke. Jadi kita mengibaratkan apa yang dia sampaikan ke saya. Iya. Mas Fasya di situ. Ini kan ada
suatu obat ya, alat-alatnya di sini. Mas di situ, saya di sini. Sebelum semua itu saya ungkapkan di meja ini. Sini karyawan perempuan. Disinilah kami meracik obat itu. Dan di tempat inilah ada yang menguji tentang ramuan yang kami buat. Semua peneliti hebat berada di tempat ini. Wow. Sangat dalam bahasa kiasan yang dia sampaikan. Bisa ditengok di belakang situ. Di situ masih ada beberapa buku, beberapa wadah ketika mereka ingin memasak sesuatu. Dan kelinci percobaan itu bukan hewan. Ada satu perempuan yang dijadikan sebagai kelinci percobaan. Berarti Ki, sosok ini membenarkan adanya kelinci percobaan yang terjadi di tempat ini. Kami pun mendapatkan informasi yang cukup valid mengenai desas-desus tentang kelinci percobaan manusia di tempat ini. Sosok ini tuh sebenarnya siapa, Ki? Dia, sebentar Mas. Kenapa Anda tanya itu? Dia bertanya seperti itu. Kalau kamu ingin mengetahui aku akan memberitahu. Sebatas yang aku tahu. Aku tidak ingin membuka suatu kartu di masa lampau. Itu yang dia katakan. Menggambarkan bunga yang dia pegang akhirnya layu. Ini memberi pertanda bahasanya kita disuruh pergi dari sini. Kami pun dikejutkan dengan suara benda seperti batu terjatuh tepat di hadapan Fasya. Seakan sosok tersebut memberikan sinyal kepada kami untuk segera meninggalkan ruangan tersebut. Sebentar, itu barusan apa, Ki? Ya, ada yang memberi tanda dari atas. Jadi diibaratkan dia itu, udah kamu jangan di sini lagi. Ayo kita ke sana untuk aku tunjukkan gitu. Siapa? Ada sosok salah satu yang saya bilang tadi, perempuan Portugis yang berwujud pakai gaun hitam yang dari tadi kurang suka sama saya. Mas Fasya bisa lihat di situ. Itu ada perempuan yang saya katakan tadi, seorang Portugis, dia duduk di situ. Oh, di bangku yang... Ya. Tiba-tiba Ki Arjuna melihat sosok perempuan perawakan Portugis yang memakai gaun hitam sedang duduk di salah satu laboratorium gedung ini. Tapi sosok-sosok wanita yang bergaun hitam itu dia masih di situ, Ki? Masih di situ. Coba saya mau ngomong tuh agak susah ya. Dan di sini kepala saya agak pusing, berat, nggak tahu kenapa saya. Energinya kurang enak. Ada sosok anak kecil juga yang baru saja datang ke sini. Dia kayak ingin ngajak main, cuma saya nggak tahu kenapa. Ada satu di situ. Kamu nggak berani nengok sana ya? Yang lebih ngerinya tuh di kamar mandi sering terjadi hal-hal yang nggak tahu itu nyata apa enggaknya, tapi yang saya alamin gitu. Nah, dia ada di situ. Dapur gitu. Dan itu ada beberapa yang dibuat di situ. Cuman historinya agak perih sih, Mas. Agak perih? Kita ke atas aja gimana? Biar historinya lebih agak ada pencerahan gitu. Ayo, kita pelan-pelan aja. Akhirnya kita udah nyampe di atas nih. Iya. Oke, apa yang bikin Ki Arjuna pengen kesini? Saya dari tadi menangkap keganjilan yang saya rasakan. Ada sosok perempuan
tidak ada tubuh. Sebentar. Jadi ada wujud perempuan, leher, ada darah. Oh, Gitu. Bisa minta spidol saya? tim. Oke, Nah, di sini. oke. Ini aku di sini aja nggak apa-apa, Ki. Nggak apa-apa. Permisi. Hati-hati. Aku di sini aja kalau gitu, Ki. Muncul dia. Iya. Nggak tahu kenapa. Pas kita sampai atas ini rasanya nggak nyaman banget. Alas, astagfirullah. Kenapa, Ki? Kenapa, Ki? Aduh. Sumpah ini serem banget, demi apapun. Jadi gini Mas Pasha. Sorry, ini tadi dia pas aku ilustrasikan, dia ingin menyerang. Jadi dia tidak mau dinampakkan wujudnya. Jadi ini rambut, tapi saya nggak paham ya ini bagian apa. Cuma yang saya lihat putus. Ini ada darah yang bercucuran. Terus di sini tadi saya memang melihat ada petunjuk lain. Ini bunga. Oh, itu lagi dipegang ya, Ki? Iya. Jadi ada bunga yang dipegang di sini. Tapi saya tidak paham apa yang dia maksudkan ke saya. Yang mengartikan ada pertumpahan darah sesuatu di sini. Jadi pas waktu Mas Pasha di sini, dia coba saya undang, dia hadir melewati sini. Saya spontan kaget. Saya tahan dia di situ, akhirnya muncul bau kan. Iya. Ini bau nggak enak loh, by the way. Bau di sekitar sini. Ini baunya bau darah. Nah, ini darahnya masih bercucuran ini. Tapi di sini ada beberapa luka di bagian wajah. Ini yang terjadi di sini. Sumpah demi apapun ini serem banget. Jadi ini salah satu penggambaran dari wujud yang konon ceritanya dari warga sekitar ada perwujudan perempuan tanpa kepala dan mawar ini yang dipegang oleh noni-noni Belanda. Ada. Denger gak? Ada nyanyi. Enggak, itu suara benda gerak gak sih? Enggak, itu. Lumayan juga kita lari dari sana nih. Di sini Ya. ada yang lebih dari itu, dari kelinci percobaan itu, Mas. Dan saya nanti akan coba telusur di sini. Aku ingin mencoba membuka takbir baru. Bahasanya ada kelinci percobaan yang dikubur secara hidup-hidup, yaitu perempuan, Mas. Dicor jadi pondasi. Itu yang terjadi. Kalau yang saya gambar dari wujud perempuan itu pas ya yang dari segi mawar itu ada kisah cinta tersendiri dari si noni itu sendiri, Mas ya. Tapi kalau dari gambaran wajah perempuan tanpa kepala, Iya. saya lebih menggambarkan itu ada salah satu makhluk yang tak kasnota atau sebagaimana jin yang berubah wujud. Dan dia sebagai penjaga ada di situ juga dari mencium bau hawanya yang tadi menyerang di pundak saya. Iya, benar. Itu sangat keras sekali. Nah, tadi pas waktu saya gambar dia nggak mau diwujudin. Ayo Oke. kita jalan dulu ke sana.
Di tempat ini Mas ya, saya memang mendapati suatu energi yang besar di tempat ini. Dan di tempat ini yang saya katakan tadi ada misteri yang harus aku pecahkan. Ini bukan mitos, tapi ini fakta yang terjadi. Di pohon itu menjadi saksi bisu dan di situ kayak ada pintu gerbang ya. Tapi poinnya bukan di situ. Disinilah saksi bisu di mana orang-orang itu dipenggal kepalanya, dibunuh, dieksekusi tanpa rasa ampun di situ. Kita jalan ke situ aja. Nanti akan saya tunjukkan beberapa reka adegan di masa lampau dulu. Jadi di pohon ini tumbuh menjadi saksi di mana pohon ini banyak sekali arwah-arwah di sini. Iya. Jadi banyak makhluk, tapi ini adalah sosok arwah yang ada di tempat ini. Para ilmuwan-ilmuwan jenius yang dieksekusi mati di sini karena mereka membuka kartu rahasia yang tidak boleh dibeberkan. Itu kenapa terjadi pembengkalan kepala, agar kartu itu tidak lepas dari tempat ini, Mas. Ini suasana mulai berubah, cium bau darah, dan di situ kalau pas saya ingin tahu kebenarannya, seakan orang itu motong kepala itu nggak ada belas kasihan. Mereka digiring, ditendang, tangan mereka dirantai. Di situ ada satu permintaan dari dokter itu sendiri. Yang dokter itu menyampaikan sesuatu. Bahasanya, apa yang kalian lakukan, kalian akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dan pemimpin saya mengatakan pada saya, bunuh pengkhianat ini. Jangan sampai kartu itu terbuka. Jangan sampai rahasia itu terbongkar. Dan kesaksian seperti ini. Kamu potong. Setelah itu kepala kamu buang dalam ember. Jasad digeletakkan begitu aja. Itu yang terjadi. Dan di sini banyak sekali berjajar-jajar. Ada 10 orang. Ilmuwan lainnya yang menyaksikan apa yang akan terjadi pada dirinya. Dan mereka berurutan ada di sini. Wow, menundukkan kepala seperti itu. Oh, gila aslinya sih. Dan di saat dia ditendang, dia gini. Maju kamu. Maju. Dan mereka tidak tahu kepala itu ada di mana, karena posisi mereka hanya menunduk dan berserah diri seperti ini. Hanya meneteskan air mata. Dia hanya merenungi seperti ini. Dan saat dieksekusi berikutnya, dilempar seperti buang kotoran. Kepala para ilmuwan itu. Itu yang terjadi. Ada banyak ilmuwan, terutama juga yang saya lihat ya di masa lalunya, ada 10 ilmuwan yang benar-benar jenius, dan yang lain itu hanya mengikuti. Tapi satu beliaunya itu, dia laki, dia pakai kacamata, rambut pendek, badan tinggi. Itu yang dieksekusi pertama kali dianggap sebagai provokator. Karena dia ahlinya ahli. Memang orang yang menemukan obat itu pertama juga, kali. Ya. Yang lain ini hanya membantu mereka. Semuanya dieksekusi tanpa ampun.